Nanti kita akan sebarkan juga linknya di grup gitu. Semoga teman-teman sudah bergabung di grup penutur teknologi tradisional. Oke, jadi sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman juga ada yang masih belum kenal dengan apa sih itu Pratisara Bumi Foundation ya, sedikit tentang Pratisara Bumi Foundation atau PBF gitu kan. Jadi kita sebenarnya organisasi nirlaba yang memang misi kita itu membangun ekosistem untuk mendukung orang muda dan pemimpin perempuan gitu. Jadi kita bergerak dengan 3 prinsip nih teman-teman, ada kearifan lokal, kemudian ada kelestarian lingkungan dan ekonomi yang adil. Kita juga punya inkubasi usaha lestari juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin untuk apa namanya tergabung dalam ekosistem kami gitu, kami sangat terbuka untuk itu dan kita juga ada banyak relasi juga dengan visi yang sama ya teman-teman, dengan visi yang sama, dengan program yang sama gitu. Jadi kita bisa apa hubungkan teman-teman juga dengan mereka gitu. Nah, ini adalah alumni program kami. Ini untuk WIA, untuk pemimpin perempuannya. Dan untuk saat ini yang mungkin teman-teman udah lihat teknologi tradisional one on one gitu. Jadi sebenarnya apa sih itu gitu. Nah, di sini kan kebanyakan teman-teman ada yang bergabung adalah orang muda gitu ya. Gimana sih kita itu punya misi untuk mewadahi teman-teman untuk membangun ekosistem yang memang orang mudanya itu bisa membangun kembali minat-minatnya gitu ya terhadap pengetahuan dan teknologi tradisional gitu melalui salah satunya adalah karya-karya artisan-artisan lokal gitu. Jadi cerita-cerita ini ada 4 pilarnya teman-teman. Ada sandang, pangan, papan, dan sadar gitu. Nah ini sebenarnya visualnya gitu. Kenapa kita perlu untuk kembali ke apa ke teknologi tradisional atau nilai-nilai luhur kita gitu. Jadi kita ingin kalau misalkan kita untuk ingin hidup cukup sebenarnya apa aja sih yang kita perlukan ya memang cukup untuk 4 ini aja gitu. Jadi kita bisa membangun sebuah kehidupan yang cukup dan selaras dengan alam juga. Oke, kalau misalkan tadi sebenarnya sedikit gambaran ya apa namanya apa aja sih teknologi tradisional dan apa visi kita gitu. Mungkin teman-teman udah terbesit gitu ya sebenarnya teknologi tradisional yang ada di daerah teman-teman itu apa aja sih? Ada yang coba deh teman-teman. Ini sekaligus cek ombak aja sih gitu sebelum kita masuk ke climate advocacy dan uh, policy engagement. Ya itu. Ada yang tahu nggak teman-teman? Mungkin udah kebayang, oh ini kayaknya masuk teknologi tradisional deh gitu, yang kalau misalkan ada di Bali. Sebenarnya banyak ya teman-teman ya gitu, tapi mungkin teman-teman belum mengulik itu dan memang belum concern untuk bisa mempelajari lebih dalam gitu. Jadi kita mengundang teman-teman untuk hadir di ruang ini untuk bisa berbagi tentang teknologi tradisional itu. Belum terbayang? Mungkin belum ya. Oke, mungkin nanti selama apa selama diskusi atau selama sesi ini kalau misalkan teman-teman juga apa terbayang gitu, oh mungkin nanti akan mulai muncul gitu. Baru mengingat-ingat ternyata oh ini termasuk teknologi tradisional ini gitu, sandang pangan papan ataupun sadar gitu. Salah satunya ini nih aku lagi bekel jamu. Ini tuh sebenarnya masuk ke sektor sadar, teman-teman. Kenapa gitu? Karena sadar itu kan lebih kepada pengobatan tradisional, kemudian herbal yang memang diwariskan oleh leluhur kita gitu yang lebih kepada memberikan kesehatan kepada tubuh kita gitu kan. Jadi tapi ini lebih ke natural gitu, herbal gitu. Jadi itu masuk ke sektor sadar gitu. Kemudian aku pakai kebaya gitu kan, pakai kebaya. Ini pakai kain-kain zaman dulu gitu kan, itu sebenarnya masuk ke sektor sandang gitu kan. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Kalau canting batik Kak, teknologi betul, betul banget. Nah, itu masuk tuh. Jadi canting batik itu kan teknologi untuk menggambar sebuah pola-pola atau motif gitu kan dalam sebuah lembar kain gitu. Itu sebenarnya masuk ke teknologi yang masih tradisional gitu. Jadi yes, Kak Kang Mas nggak atau Kak Putra ya. Jadi Putri nggak tahu apa Putra Putri. Jadi nggak tahu panggilannya, tapi aku panggil Putra aja.
boleh tuh ditulis aja gitu canting batik daerah mana gitu, kemudian motif-motif yang biasa dibuat dari canting itu tuh seperti apa. Itu tuh kita welcome untuk cerita-cerita itu. Kece. Oke. Yeay, jadi karena mungkin teman-teman masih berpikir ya dan masih mengulik-ngulik teknologi tradisional apa yang ada di daerahnya gitu. Nah, sekarang aku akan mengundang gitu ya salah satu speaker kita gitu pada malam hari ini ada dari Kak Gracia Paramita gitu. Beliau merupakan climate specialist ya teman-teman ya. Nanti kita juga undang untuk bercerita gitu awal mula terjun dalam climate itu seperti apa. Kemudian kakaknya juga dosen sekarang ya, dosen hubungan internasional di UI. Ada teman-teman UI nggak di sini? Kalau ada boleh. Wah, ketemu sama dosennya nih di ruang ini gitu kan jadinya. Oke, kita tanpa lama lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pengen untuk ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Gracia gitu. Jadi kita undang aja. Halo Kak Grace. Hai Putri, Halo. Gimana kabarnya, Kak? baik, sehat. Gimana kabar Putri? Sehat. Sehat sekali, bahagia juga. Teman-teman juga semuanya di sini pada happy untuk dengerin cerita-cerita dari Kak Grace. Jadi nanti Oke, sesinya akan sesi dan semangatnya Putri akan berikan ke Kak Grace gitu. Nanti teman-teman silahkan kalau mau ada pertanyaan atau apapun itu ke Kak Grace. Kapan lagi ya ketemu sama Kak Grace dan ngobrol-ngobrol gitu teman-teman. Jadi apapun itu silahkan disampaikan aja dan ditanyakan aja gitu karena ini adalah ruang yang aman dan nyaman buat teman-teman untuk berdiskusi. Silakan Kak Grace. terima kasih Putri. Selamat sore. Selamat sore menjelang malam kali ya kalau di Bali. Semoga sehat-sehat semuanya yang hadir, yang ikut gabung di sesi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk tim Patisara Bumi Foundation dan kawan-kawan semua yang sudah mengundang dan saya bisa berbagi di sini. Saya nggak nyiapin slide sebetulnya, karena saya pikir ini lebih enak buat ngobrol, buat sharing, tapi nanti ada beberapa cuplikan film yang ingin saya tampilkan. Sebelum saya jelasin atau sharing tentang cerita pengalaman advokasi, coba teman-teman sekarang buka menti.com, lalu bentar. Jadi masuk ke menti.com, saya ini ya, saya ketik dulu di chat box, lalu masukkan kode atau passwordnya 25239299. Supaya mudah, bentar saya juga lagi coba Oke. share linknya ya. Yes. Mungkin Teman-teman kalau silakan ada ya linknya masuk. saya. Silakan sambil masuk ke Menti ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti Kak Grace mau apa share screen juga silakan ya Kak. Ya, sudah bisa akses belum? Saya sudah buka sih aksesnya. Coba klik itu deh. Klik link yang saya kirim di chat box. Nah, di situ ada pertanyaan, apa itu advokasi iklim? Bisa sebut satu kata, dua kata, tiga kata, boleh terserah. Yang terlintas di pikiran aja kalau dengar kata advokasi iklim tuh biasanya berkaitan dengan apa ya? Ini nggak perlu dikaitin dulu sama filosofinya Batisara Bumi Foundation, bisa dari pengalaman pribadi atau dari cerita teman atau dari informasi di media sosial, boleh apapun. Sambil saya nunggu jawaban dari teman-teman, ini saya coba tampilin ya di sini dari jawabannya. Nah,
Ini hasil jawaban dari teman-teman semua. Ada yang tulis kesadaran, upaya memperbaiki iklim, menyuarakan isu iklim, kebijakan, upaya mengurangi krisis, upaya memperbaiki, merata, resilience, mencari akar masalah, lestari, karena kata-kata yang banyak dan mungkin yang paling besar di sini adalah kebijakan. Siapa di sini yang nulis kebijakan mungkin bisa berbagi cerita kenapa ditulisnya kebijakan di sini? Ada? Siapa yang menulis kata kebijakan? Oke, silakan Johan. Kenapa nulis Halo kebijakan? Kak Apa ya? Grace. Halo. Enggak, karena tadi tulisnya satu kata ya, jadi saya Ya. kepikirannya karena advokasi. Biasa kalau advokasi kan kita policy brief lah ya, ininya. Jadi biasa tadi mentranslasi aja dari, kan kita bisa mengupayakan satu kebijakan yang bisa mutual benefit untuk semua pihak stakeholders ya yang ada di dalam. Jadi cuma in depth-nya lagi kebijakannya itu, ya itulah kita orang-orang yang di advokasi ini yang saya juga pengen tahu insight-nya juga sih, berhubung karena Kak Grace di expertise itu ya. Oke. Kalau boleh tahu, Johan sekarang sehari-hari kegiatannya apa? Atau mungkin bisa sebut juga kebijakan yang terlibat. Kebetulan kami sama dengan PBF, saya di organisasi nirlaba juga, tapi spesifik Oke, untuk ESO ya. Jadi entrepreneurship support untuk oke. MSME, spesifiknya usaha sosial, Iya. pre-seed dan early stage. Jadi sama juga kalau pernah terlibat di policy brief FGD ada beberapa kali, dengan Bappenas, dengan UNDP juga, tapi lebih ke kewirausahaan pemuda. Terus ada juga memang bareng sama private sector dan asosiasi lebih ke MSME sih, jadi digitalisasi untuk UMKM ya, gitu apa yang bisa ini. Tapi kalau di iklim spesifiknya jujur ini satu kolam yang saya juga pengen banget dapat insight-nya gitu, karena ini kayak masalah atau isu yang sangat kompleks ya gitu Iya, saat ini, dan secara sadar ya sangat nyata sekarang gitu betul. Kak. Thank you. Terima kasih, Johan. Lalu berikutnya saya ingin dengar suara yang nulis diplomatik. Siapa yang nulis diplomatik? Aku Kak, Oke, siapa ini namanya? aku Oh, Kang Mas Hari Putra. Panggilannya apa? Kang Putra Mas. aja Kak, Putra. Oh, ini pasti orang Jawa ini kalau depannya Kang Mas. Iya. Kenapa? Kenapa aku diplomatik? Karena diplomatik itu untuk sekarang, apalagi diplomatik yang kayak kakak untuk keberlanjutan kayaknya penting deh. Karena membuat suatu kebijakan untuk para stakeholder menjalani bisnis keberlanjutan dan apa ya, berkontribusi untuk lingkungan dan iklim gitu. Karena Oke, untuk gimana ya? Karena aku kebetulan basic aku penerbangan, di dunia penerbangan banyak persoalan lingkungan tentang iklim yang mempengaruhi, salah satunya banyak stakeholder dari Boeing sama Airbus untuk bisnis berkelanjutan. Makanya aku penting untuk mengikuti ini karena pengen tahu nih apa sih kayak gitu. Karena aku kebetulan udah ketemu beberapa stakeholder karena keberlanjutan itu penting gitu. Jadi eh, perlu apa knowledge sekali ya dari kakak ini dan banyak belajar gitu kak. oke. AI seperti saya. Tapi rupanya dari penerbangan terus terpikir advokasi iklimnya diplomatik. Itu hal yang cukup langka atau bisa dibilang unik karena interdisiplinnya ada. Iya, karena oke. Karena gini kak, kebetulan aku di basic aku teknik penerbangan cuma lebih ke manajemen industri yaitu safety manajemen. Nah, kebetulan Oke, di salah satu perusahaan Boeing dan Airbus itu banyak sekarang banyak berita tentang kasus iklim. Jadi iklimnya kurang bagus tuh turbulensi pada pesawat kan.
Nah, itu Betul. banyak perlu pelajaran dan salah satu aku baru lulus juga sarjana teknik. Aku tentang menentukan demand factor. Nah, itu faktornya itu sangat mengejutkan karena aku menggunakan fishbone diagram itu ada pengaruh lingkungan yang maksudnya ada dua lah kemungkinan manusia dan lingkungan. Cuman lingkungan ini ya tanda tanya. Kemungkinan berarti banyak faktor-faktor lingkungan yang perlu dipelajari lagi gitu untuk teknologi berlanjutan. Oke, terima kasih. Oke, Ya, thank you. saya juga nangkep sih maksudmu. Cuman kan tadi dari jawaban-jawabanmu tuh sebetulnya lebih banyak konten yang teknis ya. Kalau bicara diplomatik itu kan sebetulnya pasti ada unsur politis dan ada keterlibatan pemerintah. Betul Kak, karena di penerbangan ini gimana ya? Setiap setiap negara atau setiap negara bagian itu punya regulasi yang berbeda-beda Kak, gitu. Jadi kalau kita jadi satu suara, misalnya salah satunya Boeing atau Airbus, dia itu manualnya itu harus dari manufacturer-nya gitu. Nggak bisa Oke, kita kayak ngebuat sendiri manufacturer-nya itu. Jadi kita harus sama insinyur penerbangan harus meneliti ini gitu. Karena faktor lingkungan nggak bisa dipermainkan lagi. Jadi perlu tahu nih kita kisi-kisinya gitu loh. Jadi orang penerbangan. Jadi perlu banget orang penerbangan tentang tahu lingkungan atau iklim gitu Kak. oke. Menarik ya. Terima kasih sekali lagi Putra. Thank you, thank Karena you. sampai sekarang saya masih nggak nyangka pendekatan diplomatik itu agak jarang berkaitan dengan industri penerbangan, walaupun sekarang sedang trending isunya. Bahkan sejak kasus tragedi Singapore Airlines yang mengalami turbulence, selalu ada Gak hanya pembicaraan. Singapura Airlines sih Kak tepatnya. Di Eropa pun juga begitu deh beberapa hari yang lalu. Ah, Nah, ini Airbus dan Boeing. saya lagi cerita satu kasus aja. Kan yang Oke, lain oke. yang viral, sempat viral itu kasus Singapore Airlines menuju ke Singapura, tapi di Thailand turbulensi hebat. Begitu sampai di Singapura kan ada penumpang yang meninggal dan cedera luka-luka. Selain itu yang saya tahu juga beberapa minggu atau seminggu setelah kejadian Singapore Airlines itu dari Qatar Airways yang biasanya dibilang the best airline di dunia itu juga mengalami turbulensi di waktu penerbangan dari Doha menuju Dublin, Irlandia. Dan turbulensinya juga bisa dibilang sangat hebat, tapi untungnya tidak ada korban jiwa pada saat mereka mendarat di Dublin. Dan pastinya masih banyak lagi kasus-kasus penerbangan lain. Jadi yang menarik tuh sekarang kalau bicara perubahan iklim, dampaknya itu sudah bukan lagi sektor yang mungkin selama ini kita mikir sektornya besar gitu ya. Kayak misalnya perdagangan, infrastruktur, atau jalur atau laju pertanian, produksi pangan, air bersih, udara. Bahkan untuk navigasi penerbangan, kemudian keberadaan kita sebagai seorang individu, mental health, itu juga banyak sekali bercampur dengan isu iklim. Makanya sekarang kalau bicara advokasi iklim itu tidak hanya diutamakan ke pendekatan hukum atau pendekatan sosial, tapi bisa juga mengkaitkan pendekatan teknis atau misalnya kita bicara teknologi tradisional. Sebetulnya kan kalau ingin membangun argumen atau membangun awal dasar kenapa harus ada advokasi kebijakan itu justru berangkat dari ke hal-hal tradisional, kearifan lokal. Kenapa? Karena setiap proses pembangunan modern, apalagi yang sekarang kita kenal dengan digitalisasi 5.0 dan seterusnya, itu semua tidak lepas dari proses atau siklus yang sudah berulang-ulang terjadi di masa lampau. Termasuk kayak misalkan kita memulai industrinya sendiri, industri pangan lah katakan. Untuk menciptakan atau memproduksi pangan yang masif, kenapa sekarang ada banyak sekali makanan berkemasan plastik ataupun makanan siap saji atau makanan ringan, cemilan yang sebetulnya kan juga ada campur tangan atau istilahnya ada jenis zat kimiawi yang dimasukkan.
entah itu dalam bentuk biskuit atau coklat dan seterusnya. Nah, itu yang sebetulnya menjadi pertanyaan kan, mengapa konsumen atau masyarakat pada umumnya sekarang lebih banyak memilih jalur praktis dan praktis dan cepat gitu, instan. Yang penting kan bisa makan, cepet makan, lapar langsung makan, terus praktis. Praktisnya apa? Nggak hanya mie instan, apapun yang berjenis kemasan plastik atau makanan yang memang sudah dikemas gitu ya dengan plastik, itu juga menjadi salah satu contoh bagaimana modernisasi. Kemudian saya ambil contoh kebijakan pengurangan plastik itu tidak lepas dari pentingnya atau pentingnya melihat bahaya plastik atau kemasan plastik ketika tahun 1960-an. Waktu itu tahun pertama plastik itu mulai digunakan dan banyak masyarakat menganggap ya udah plastik ini jawaban tercepat dalam membuat produksi masif apapun itu, mau makanan, minuman, bahkan produk-produk lain, tas, sandang dan seterusnya. Saya mau dengar lagi satu orang yang menulis, ini karena banyak yang cukup rata ya. Tadi sudah diplomatik, kebijakan, terus saya juga udah bahas akar masalah. Mungkin yang menulis pergerakan di sini siapa? Siapa yang menulis pergerakan? Ada atau iseng-iseng aja nih nulis terus nggak berani ngomong? Ini ada Kak Syafitri. Kak Syafitri bisa unmute nggak? Silakan, Syafitri. Boleh cerita. Kenapa kok nulis pergerakan? Apa yang membuatmu berpikir untuk melakukan pergerakan dalam advokasi iklim? Halo Kak, izin gak nyalain kamera, aku lagi di luar. Oke. Ya, aku nulis pergerakan karena aku sendiri sekarang lagi belajar di bidang pertanian dan lingkungan. Terus seringkali ngobrol sama teman-teman itu kita udah tahu nih masalahnya apa, kita udah tahu core intinya atau gimana, terus step selanjutnya itu harus bagaimana, tapi ternyata sulit untuk bergerak mencapai tujuan-tujuan tersebut. Either dari orang-orang yang bersangkutan sulit untuk digerakkan kah, atau mungkin ada kendala-kendala lain, tapi menurut aku pribadi sebenarnya sudah cukup apa yang masalahnya apa, inti masalahnya, penyebabnya, terus kita mau bergerak ke arah mana, tapi ya itu dia pergerakannya yang kurang gitu sih Kak. Oke. Terima kasih, Syafitri. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman semua. Silakan kalau ada yang mau jawab langsung boleh. Sebetulnya dalam membuat advokasi iklim atau berkaitan dengan kebijakan iklim tuh mana sih yang harus duluan dari 3 ya? Saya sebut 3 langkah. Pertama, bergerak dulu. Jadi entah itu bergeraknya bisa melalui demonstrasi di jalan, rasa, atau bergerak bikin inisiatif, bantu masyarakat adat misalnya, atau bergerak ke pemerintah, tapi dari posisinya lebih ke strategis ya, jadi di balik layar membantu mereka untuk memberikan masukan terhadap kebijakannya. Atau nomor 2, mengumpulkan data dulu, mengumpulkan banyak narasi dan bukti-bukti. Atau yang ketiga, menyebarluaskan informasi dan data itu. Mana yang duluan sebetulnya? Apakah bergerak, mengumpulkan data, informasi, atau menyebarluaskan advokasi itu sendiri? Ada yang mau jawab? Nggak usah malu-malu. Di sini nggak ada jawaban yang salah.
Bisa unmute aja kalau mau jawab, biar lebih enak kan, nggak perlu nulis panjang ketik-ketik. Halo Kak, salam Ya, kenal. halo, Update salam kenal. saya Feby. Ya, Mungkin ini jawabannya bisa tergantung dari kondisi yang sedang kita perjuangkan itu ya. Misalkan kalau ya. isu iklim saat ini, mungkin menurut saya nggak semua orang hampir udah terpapar sama isu tersebut. Jadi mungkin kalau ngomongin soal isu iklim, data dan narasi yang kita punya itu sudah cukup banyak karena persoalan ini sudah banyak diangkat sebelum eh, teknologi ada bahkan sampai saat ini. Jadi kalau untuk terkait isu iklim sendiri itu mungkin kita sudah bisa bergerak ke pergerakan gitu, menyatukan tujuan yang sama dengan beberapa stakeholder, mau itu dari top down atau down to top gitu. Jadi tergantung dari apa yang mau kita advokasi. Kalau memang isunya itu sudah banyak dipahami atau terpaparnya sudah cukup lama dan memang waktunya sudah tidak terlalu banyak untuk kita melakukan eh, pengumpulan data atau membuat narasi, itu mungkin sudah bisa dilakukan ke tahap pergerakan pada awalnya. Jadi balik lagi ke advokasi apa yang mau kita eh, gerakan gitu, advokasi apa yang ingin kita perjuangkan sama-sama. Oke. Berarti pergerakan dulu ya, nomor 1. Hmm. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Feby. Ada yang lain nggak pandangannya? Mungkin berpikir bahwa kan untuk bergerak pun juga perlu strategi nih. Mungkin perlu mengumpulkan data dulu, bukti, informasi, supaya pada saat melakukan pergerakan lebih strategis. Atau bisa juga memulai dari penyebar luasan atau sharing lah. Jadi kata kuncinya itu action, knowledge, dan sharing. Mana dulu? Knowledge dulu, sharing, atau action? Ada yang mau cerita lainnya? Mungkin Anastasia, karena saya yakin di sini teman-teman kan sudah pada ngerti ya. Paling nggak sudah tahu lah isu lingkungan, perubahan iklim itu seperti apa. Jadi saya pikir nggak perlu banyak ceramah, justru saya pengen dengar dari pandangan teman-teman semua, dari pengalaman-pengalaman pribadi kalian, supaya saya juga bisa memberikan advice atau semacam masukan yang mungkin bisa membantu kontribusi atau inisiatif yang teman-teman sudah lakukan. Nah, di sini sudah ada Anastasia yang on cam, mungkin bisa bicara, cerita, silakan. Halo Kak. Halo. Menurutku sih yang pertama tetap mengumpulkan data ya atau knowledge tadi. Karena walaupun misalnya tadi menurut Kak Feby kan kalau perubahan iklim udah lumayan banyak ya diangkat isunya dan di sosial media atau di media-media itu udah banyak diangkat juga gitu. Tapi kalau menurutku balik lagi juga ke tujuan advokasinya, mau melibatkan siapa juga, karena nggak semua lapisan masyarakat kan bisa terpapar juga sama isu perubahan iklim, terutama mungkin sama teman-teman kita yang masih kurang gitu loh, kayak teknologi dari media sosialnya atau punya media untuk melihat TV, berita, dan koran tentang perubahan iklim. Jadi menurutku tetap buat kumpulin data dulu, dan dari data tersebut kita bisa menyajikan dalam pergerakannya itu, misalnya mau ngangkat isu tentang perubahan iklim di kualitas udara gitu. Terus kita ya menyajikan datanya bahwa misalnya kualitas udara di Jakarta tuh udah segini loh, PM 2.5-nya tuh segini, dan ini sebabnya karena industri ini, dan apa yang bisa kita lakukan dari data tersebut. Baru terakhir itu di sharing dari data sama pergerakannya. Mungkin dari sharingnya itu bisa dilanjutkan lagi ke pergerakan atau mencari data-data selanjutnya juga yang mungkin lebih akurat atau solusi-solusi lainnya.
Kalau menurutku seperti itu sih. Terima kasih. Ada pengalaman pribadi nggak dari Anastasia selama melakukan mengumpulkan data tadi, terus disebarluaskan? Mungkin pernah bikin kampanye tertentu atau sosialisasi atau kegiatan yang dengan iklim? Kalau kampanye atau sosialisasi mungkin pernah sih, cuma bentuknya ke sesama teman-teman mahasiswa aja karena aku masih kuliah juga di Universitas Udayana. Waktu itu pernah bikin sosialisasi tentang ini sih Kak, di mangrove. Kita sosialisasi bahwa ternyata di kawasan mangrove itu banyak apa namanya sampah-sampah plastik ataupun ya sampah apapun yang dari hulu gitu yang berakhir di ekosistem mangrove. Nah, terus jadi kita di sana itu yang pertama kan mencari data. Nah, jadi sebagai panitianya kita ya riset dulu gitu bahwa lokasi yang mau kita pakai itu ternyata sampahnya tuh banyak, sumbernya dari mana aja. Terus yang kedua pergerakannya itu kita jadi ngajak teman-teman mahasiswa untuk susur di mangrove itu di ekosistem mangrove-nya, jadi pakai kano. Lokasinya di Bali di sini di ekowisata mangrove Batu Lumbang dekat jalan tol Bali Mandara. Nah, jadi pas kita susur mangrove itu kita bisa ngeliat juga banyak sampah yang nyangkut di pohon-pohon mangrove-nya dan sekalian clean up juga gitu, pas susur mangrove-nya. Nah, setelah clean up-nya kita juga kayak nimbang gitu sampahnya kita dapat berapa, terus sampahnya ada apa aja jenisnya. Jadi di situ juga sekalian kayak sosialisasi ke teman-teman bahwa mangrove itu kan penting ya menyimpan karbon, terus sebagai habitat juga untuk ikan, udang dan juga lain-lainnya. Sama ya dampak mangrove kita yang kalau misalnya ada sampah tuh seperti apa gitu. Mungkin seperti itu sih salah satu contoh yang pernah aku lakukan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Anastasia, ada lagi yang lain? Satu lagi yang mau cerita? Tadi kan sudah ada pergerakan, lalu knowledge. Ada yang mikir mungkin dari sharing dulu nih, dari sebarluaskan dulu informasi yang sudah ada, yang sudah terkumpul, terus baru ke knowledge, baru ke action. Ada yang berpikir mungkin sharing dulu dalam advokasi? Di sini teman-teman ada nggak yang berpikir untuk sharing dulu nih, baru advokasi dalam bentuk pergerakan, baru habis itu knowledge. Karena tidak ada lagi yang jawab, mungkin sebagai selingan, ini saya kasih satu video ya. Sebenarnya saya sudah siapin ada 4 video. Tapi di 4 video ini sebetulnya beda-beda advokasinya. Yang pertama, ini ada dari Greenpeace, dan mungkin teman-teman juga sudah pada tahu perjuangannya Greenpeace untuk terutama Greenpeace Indonesia di Jakarta ya, yang memperjuangkan hak udara bersih karena di Jakarta polusi udaranya sudah semakin parah dan bahkan terburuk di dunia, sempat menduduki posisi pertama. Jadi ini mungkin bisa kita lihat sebagai salah satu advokasi iklim. Nah, nanti saya minta teman-teman coba berpikir kira-kira advokasinya Greenpeace ini masuk ke sharing dulu, atau knowledge dulu, atau mulai dari action-nya. Hari ini tepat 1 tahun gugatan warga negara yang dimenangkan tahun 2021 lalu. Gugatan kepada DKI Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan, hingga Presiden, dan juga tergugat Jawa Barat dan Banten
telah dimenangkan kasusnya di tahun 2021. Ini adalah 1 tahun kemenangan warga negara menggugat atas negara lalai melakukan langkah-langkah nyata dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Tahun ini adalah 1 tahun genap kita mendapatkan kemenangan, tetapi data-data polusi udara yang nyata ternyata masih terjadi. Ini adalah bukti bahwa kita tidak butuh janji, tapi kita butuh aksi apa yang pemerintah lakukan untuk mengendalikan pencemaran udara. DKI Jakarta memang tidak banding, beda dengan Presiden dan para menterinya, tapi DKI Jakarta juga punya kewajiban untuk menepati janjinya, apa langkah nyata yang bisa dilakukan dan dimonitor oleh masyarakat secara transparan. Dan Presiden dan para menterinya melakukan langkah banding, ini adalah langkah yang sangat disesalkan, harusnya tidak melakukan langkah banding dan langsung saja melaksanakan putusan hakim. Salah satunya adalah dengan membuat baku mutu udara ambien yang bisa melindungi kelompok sensitif. Gugatan ini dimenangkan warga dengan menggugat Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Jakarta, serta Jawa Barat dan Banten. Sejatinya gugatan ini tidak hanya tercantum kepada DKI Jakarta, tapi juga Jawa Barat dan Banten punya kewajiban yang sama untuk segera mengimplementasikan gugatan apa yang diputuskan hakim dalam gugatan tersebut. Saya Kalisa Khalid, saya mewakili penggugat CLS polusi udara di DKI Jakarta. Pada 16 September tahun lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini tepat 1 tahun setelah putusan Pengadilan Jakarta Pusat, saya sebagai penggugat dan wakil penggugat yang lain merasakan bahwa tidak ada perbaikan yang signifikan dan tidak ada upaya yang serius dari para tergugat untuk menjalankan putusan pengadilan, untuk menjalankan perintah hukum, untuk membuat instrumen kebijakan yang bisa memberikan perlindungan bagi kami warga negara dari polusi udara di DKI Jakarta. Kami mengapresiasi tentu saja Gubernur DKI Jakarta yang tidak banding, tapi kami berharap Gubernur DKI Jakarta untuk secara serius menjalankan perintah putusan hukum, menjalankan perintah hukum untuk membuat instrumen pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta, dan kemudian juga secara serius mengimplementasikan upaya-upaya perlindungan dan hak-hak warga negara untuk bisa mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Oke, silakan. Ada yang mau jawab atau memberikan pandangan komentarnya. Jadi menurut kalian itu tadi bentuk advokasi iklim dari knowledge dulu atau sharing atau pergerakan? Ini saya langsung nanya karena supaya nggak perlu banyak berteori. Jadi ada kasusnya kan tadi Koalisi Udara Bersih Greenpeace Indonesia yang sebetulnya bekerja sama dengan LSM-LSM lainnya yang memang punya concern sama mengenai hak udara bersih dan bagaimana mereka menuntut pemerintah Indonesia mulai dari Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur DKI Jakarta, yang kebetulan memang polusi terparah di Indonesia ada di ibu kota di Jakarta. Nah, apa sih pandangan kalian ketika udah melihat video itu tadi, dan kalau dikaitkan dengan 3 kata kunci yang tadi saya sebut, ada sharing, action, knowledge, itu mana yang duluan? Atau mana yang paling menonjol dari 3 itu jika kita melihat koalisi udara bersih ini di perjuangannya Greenpeace Indonesia? Ada yang mau jawab? Silakan.
Kayak Izin teman-teman ada jawab ya, yang mau Kak. coba. Ya, Oh, ada Feby, silakan. Suaraku ya kedengeran jelas nggak ya? dengar-dengar. Oh, iya. Jelas kok. Kalau dari contoh video yang Kak Grace tadi paparkan sih, itu kayaknya menyebarluaskan narasi ya, karena mereka ingin follow up hasil aksi yang mereka kerjakan waktu menuntut Pemda terkait dengan isu polusi udara. Tapi kan nggak ada follow up yang dilakukan oleh Pemda. Jadi mereka menyebarluaskan kalau untuk di video Greenpeace ini dari aksi yang sudah mereka kerjakan, dia menyebarluaskan follow up dari Pemdanya itu seperti apa. Dan ini bentuk follow up dari pergerakan sih sebenarnya mungkin. Dan mungkin yang pertama kali mereka lakukan ada pengumpulan data, iya. Karena tadi mereka menyampaikan beberapa data indeks kualitas udara di Indonesia, dan itu dijadikan mungkin bahan tuntutan mereka ketika mereka melakukan persidangan gitu. Iya. Oke, terima kasih Feby. Ada jawaban lain? Kalau untuk sharing dan network, mereka berjejaring banyak kan. Itu memang bisa terlihat ketika kita fokusnya ke ini ya, strategi mereka berjejaring gitu. Bagaimana membentuk koalisi. Jadi bangun tim yang lebih besar. Ajak berbagai lembaga-lembaga lain, LSM lainnya untuk sama-sama menekan pemerintah dan mendesak pemerintah, bahkan ini gugatan yang serius, gugatan pidana yang sebetulnya berbelit-belit juga proses hukumnya, tapi pada akhirnya dari koalisi udara bersih itu menang gugatan tersebut. Dan kalau menang sebetulnya ada sanksi yang diberikan dari hasil gugatan itu, sanksi kepada presiden, menteri, sampai ke gubernur DKI Jakarta. Tapi kan sanksinya ini walaupun sifat nominalnya cukup tinggi, itu nggak semata-mata bikin pemerintah kita jerak atau istilahnya cepat sadar dan segera membuat satu transformasi atau satu inovasi yang besar ya, supaya polusi udara itu benar-benar semakin berkurang gitu. Nah, saya mau dengar lagi dari sisi lainnya mungkin dari knowledge-nya atau dari action-nya bagaimana, ada yang punya pandangan lain misalnya. Ini ada yang on cam, AA Setianata. Mau berbagi pandangannya? Panggilannya Setianata atau Nata ini? Atau yang lain juga boleh? Oke, sambil nunggu pandangan yang lain, saya tampilkan lagi kasus yang kedua ya. Yang kedua ini dari masyarakat adat, salah satu wakil masyarakat adat yang kebetulan masih muda, namanya Kinan Tegar. Sosok laki-laki yang masih muda berusia 19 tahun ini sedang aktif kuliah di jurusan antropologi Universitas Indonesia. Tapi yang menarik dari backgroundnya Kinan, dia adalah perwakilan atau asli suku Dayak di Sungai Utik, itu nama areanya, masih masuk di Provinsi Kalimantan Barat, dan dia sangat suka bikin film. Saking sukanya dari umur 13 tahun sebetulnya Kinan sudah belajar iseng bikin ini dokumentasi, videoin lokasi tempat tinggalnya, kemudian dia bikin film. Lalu dia juga kebetulan karena ayahnya atau ada pihak keluarganya yang memang ahli atau punya kapasitas untuk mendokumentasikan skill filming atau ini editing video gitu, sampai akhirnya Kinan terus bereksplorasi dan mengembangkan skill filmingnya ini hingga ke mancanegara. Jadi banyak dapat pelatihan atau dapat donasi, dapat dukungan dana dari para donor di luar negeri. Dan sampai sekarang produksi filmnya juga lumayan banyak, menarik-menarik. Ini adalah salah satu produksi filmnya Kinan Tegar yang bisa diakses di YouTube.
Kalian bisa juga cek di YouTube channelnya Kinan Tegar, ada rangkaian film-film menarik lainnya yang menggambarkan tentang kelompok adat. Saya kira ini sangat relevan dengan topik kita hari ini, bahwa teknologi tradisional yang berbasis kearifan lokal, khususnya dalam kasusnya Kinan ini, bahwa dia sebagai representasi kelompok adat Sungai Utik di Kalimantan Barat, dan dia mampu sekaligus punya daya juang yang tinggi untuk menyebarluaskan kelestarian atau kearifan lokal dari suku Dayaknya dia, yang akhirnya dia juga mengadvokasi tentang salah satunya itu indigenous land right, jadi hak atas lahan adat atau tanah adat yang selama ini kontroversial dan butuh 1 dekade lebih bagi kelompok adat untuk dapat klaim atau semacam legalitas dari lahan mereka. Silakan disimak dulu videonya. Agak rumah budaya tu. Ingat waktu ada kakek ini sumpah. Rumah budaya tu rumah ada. Rumah kita ya Batara. Rumah ada kita rumah banyak kan tiban rumah banyak. Ambil siap tu. Ambil tu. Tadi kan satu bertanya dia ada rumah banyak itu baik itu tadi dia saya beranau. 8 kami lagi ingat ke nama orang tua oleh beras kuap subak oleh bergempuang subak boleh dari rumah panjang. Perlu tangan untuk media bagi-bagi dia hari kendala hari itu hari dan dia beliau tutup video. Dan dia kehidupan simpan lagi nyangka apalagi dia kulunyin kayak kelas berat dari tekam semua karena mereka bisa tiang begitu karena hutan kami itu memang ditahan nanti hutan kami itu udah ambil negara bakal perusahaan kayu perusahaan sawit berarti kami tidak ada lagi tiang-tiang begitu ada pada hutan begitu kak kami nggak nama-nama pun ada boleh kami agak nggak mabat hutan sebarang leban tuang pilih leban dari pilih kayu ya keguna ya kami ambil dia kelala dia kenal kita itu kayu tekam itu kayu medang itu kayu penyau berkaku ngelala kayu itu ngelala kayu yang ngelala nama kayu. Tapi bapak kami dah narai. Nanya sudah apa itu kayak nama tu nak sudah nemu lagi, nona terpernah lagi. Coba katakan oleh kami bertanya tu kayak nama orang tua yang ada tekan untuk selangki yang tu berbau. Tanya sudah apa narai lagi nama ketemu anak dia. Maka kami hari Subak sampai dia tu kami letak di benua. Karena tu untuk kami hidup.
Kita medang tiang tuh kan bukan siku aja ada oleh main tiang tuh curang tua apapun main ngomong dan main tiang diri ke tiang gitu. Ya agak tahu dia ya saudara segala pada kena rumah adat tapi sampai rumah adat baik itu nggak pedangnya adalah jadi semua otek belajar otek belajar itu tadi turun turun ada dok cicit wet kamilah Terus ada orangnya. Sore itu Pak, nah tahu kami pengajar rumah kita. Tengok kami gelap nih, kita gelap nih. Kita nah tahu kami. Nah, ini dia. Harus jatuh untuk bila semua keaman adat ketemu orang lah mudah gerah kita belajar ya. Orang mengajar gelap di negara nyamai orang belajar mudah gerah lah. Semua kami gelap di negara ini. Ini aja suara. Oh, kita diam jangan.
Kemudian dia baru untuk kalau ke lama coba kita mengaik ya tapi contoh ada syahadat yang lama coba ngambil bedau dia ngambil orang muda auto secara rumah lama juga nama katanya kami di cara negara rumah penyair asli orang Dayak Iban sampai saat itu orang tua ngajar kami hari ini ke tiang sampai di Indiang orang tua nakala nangau kami amat kurang orang Dayak tapi kami udah lama narai pada rumah penyair ketok tu elakan ke sini nak rumah penyair ya bisa ilah sekolah kadang bisa orang kak belajar nama semua tahu dito tahu berumah to Nimang kak belajar pantauan pengawal lama suba mayo de dadu baru dito tapi pakai Nimang semua kami belajar waktu age boleh mandu sida age boleh ngajar age boleh udah maksudnya umur panjang tadi ngajar balauco balana ya gitu ya tempat sampai sudah ingat dari itu sampai kilang turun balauco. Oke, tadi videonya agak panjang, tapi saya harap itu bisa jadi gambaran juga bahwa kalau kita bicara advokasi iklim atau memberikan respon terhadap kebijakan pemerintah itu memang nggak mudah dan nggak akan singkat. Proses itu pasti panjang perjalanannya. Dan bahkan kadang kita melakukannya sendiri. Walaupun kesannya kita perlu dukungan banyak ya, perlu perluasan, penyebarluasan data, ada jejaring yang harus kita jalani dan mungkin dipertahankan juga. Tapi itu nggak bisa cepat. Apalagi kalau kita bicara advokasi iklim atau isu-isu lingkungan lainnya. Karena kalau bicara iklim itu sebetulnya kompleks dan mencakup semua sub isu lingkungan kayak kita bicara udara bersih, budaya yang semakin terkikis seperti halnya tadi budaya kelompok adat. Kita bicara pangan juga ada sampah, limbah, baik itu limbah plastik atau limbah beracun berbahaya lainnya atau limbah cair, limbah gas, emisi karbon, atau kita bicara tentang industri, perdagangan, itu semua masuk ke dalam topik atau narasi advokasi iklim. Nah, kalau tadi setelah nonton film dari Kinan Tegar, apa sih yang sebetulnya menjadi pesan penting dalam film itu kalau kita kaitkan dengan advokasi iklim? Atau bisa juga teman-teman sampaikan pendapat apakah hasil dokumentasinya Kinan yang beberapa tahun bikin filmnya, karena tadi lihat kan dari 2019, 2021, dari yang benar-benar lahan biasa, kemudian ada ritual, kemudian mereka bangun satu persatu, 2021 dari beberapa bulan, Maret, April, Mei, dan seterusnya, sampai akhirnya jadi.
Itu artinya Kinan juga perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa selesaikan proyek filmnya itu. Nah, siapa yang mau bicara kali ini? Mungkin ada teman-teman yang lain yang belum bersuara, saya mau dengar. Jadi menurut kalian hasil nonton filmnya Kinan Tegar tuh apa sih? Atau kalau mau dikaitin sama 3 kata kunci yang saya berikan tadi, apakah knowledge dulu, atau action, atau sharing? Ya, Putra, silakan. Halo, halo. Ya, Ya, yang aku dapat tuh knowledge pengetahuan tentang konstruksi bangunannya yang sangat unik, gitu kan. Cara dia membuat tuh kayaknya ada, maksudnya gimana ya? Suatu yang harus di development gitu loh, dengan terutama anak teknik sipil atau anak teknik yang lainnya gitu untuk membangun suatu konstruksi gitu. Jadi unik banget ya, makanya tadi aku lihat di profesi mana. Jadi aku mempelajari apa developmentnya kayak gimana gitu kan, hanya sekilas aja. Jadi rancang bangunnya menarik aja gitu loh, gitu kan. oke. Terima kasih, Putra. Tapi Oke. tadi itu yang bangun bukan anak teknik sipil loh. Iya, Mereka makanya menarik banget kan. Menarik ada. bagaimana bisa secara berpikir kayak gitu loh. Keren-keren sih. Kalau Masyarakat tadi misalkan tuh. kita kaitin sama sharing knowledge dan action, mana sih yang sebetulnya paling menonjol? Saya nggak perlu nanya mana duluan, tapi mana yang lebih dominan gitu di antara 3 kata kunci itu dalam filmnya Kinan. Gimana Kak? Dari 3 kata kunci, action, sharing, dan knowledge, mana yang sebetulnya paling dominan dilihatkan oleh Dalam video itu ya? Kinan Action ini? sih Kak. Kenapa? Karena masyarakat adat ini yang aku suka gotong royongnya. Terus nilai-nilai budayanya itu menonjol banget. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Ada yang lain yang belum bersuara? Ada Abu, Hendy Liana Dewi, Intan, Krisna, Oka. Ini ada yang akunnya Tari Bali. Siapa yang mau berbicara lagi? Mungkin punya pandangan lain? Ada? Oke. Oka, silakan. Halo, ya, terima kasih. Ini kalau dari film yang tadi dari Kinan ya, kalau aku sendiri sih, sorry, izin nggak buka cam karena juga lagi kurang bagus sinyalnya. Kebetulan aku stay di Sanur, jadi cuacanya lagi hujan jadi kurang baik. Nah, kalau balik lagi ke tadi, kalau aku sendiri sih memang yang bisa dilihat atau dipelajari dari apa yang dilakukan Kinan yang dalam advokasi iklim itu action ya, menurut aku itu jadi hal yang dominan aku lihat. Yang aku lihat adalah dari Kinannya sendiri sih, karena tadi Mbak juga udah sampaikan ya terkait bagaimana effortnya dia untuk melakukan dokumentasi itu gitu kan, bahkan 1 tahun 2 tahun gitu kan. Jadi sesuatu yang memang perlu action, nggak perlu edukasi, karena kembali mungkin local knowledge-nya kan udah ada setiap daerah, mungkin contohnya kayak yang di situ tuh local knowledge-nya ada, tapi siapa yang mau mengadvokasi local knowledge itu untuk dikenalkan lebih jauh lagi ke orang yang lebih luas, kan action yang perlu kan itu. Nah jadi aku pikirnya sama sebenarnya tadi dengan Mas yang sebelumnya action, tapi perspektifku beda sih, jadi lebih ke si Kinannya gitu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih, Oka. Selanjutnya, Abu. Yang sudah angkat tangan, silakan. Halo Kak, sebenarnya suaraku terdengar dengan jelas apa enggak? Dengar kok, dengar. Nggak ada suara berisik atau bising, nggak ada. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk sharing videonya, sangat keren dari suku Dayak Iban tadi ya. Nah, menurut yang keren itu bagaimana para sesepuh tadi, kayaknya juga sesepuh ya, ini sebenarnya pengen sharing sebanyak-banyaknya gitu ke generasi-generasi yang ada di
mungkin di bawahnya atau mungkin generasi anak cucunya gitu. Nah, Iya. dari poin sharing ini mungkin yang paling penting sih kenapa sharing, karena kalau misalkan itu tidak diturunkan, nah knowledge tadi itu ya udah selesai gitu, kelar gitu. Jadi dari sharing itu, upaya sharing itu sebetulnya sudah bagus, dan dari penyimpanan knowledge-nya dan usaha untuk meneruskan ke generasi selanjutnya, dan mungkin yang terakhir itu di action-nya tadi ya, di pembuatan bangunan itu juga meskipun di akhir, menurutku action tahap paling akhir ya Kak gitu. Kenapa begitu? Ya lagi-lagi percuma misal yang action tuh sedikit, karena kurang generasi yang ada di bawahnya itu tahu tentang knowledge itu, karena mungkin kurang juga tentang sharingnya gitu. Jadi sharing paling utama sih Kak. Mungkin di advokasi juga seperti itu. Ya, thank Oke. you. Terima kasih Abu. Ada lagi? Satu lagi mungkin yang dari perempuan. Di sini ada Intan ya. Mungkin Intan mau bicara atau Krisna yang belum bicara. Ada Tari Bali ini, saya nggak tahu Tari Bali itu siapa. Ada satu lagi. Boleh aku juga, Kak. Hehe. Oke, ini dengan siapa? Di Tari Bali tadi. Namanya emang Tari atau gimana? Tadi sharing knowledge sama action ya. Aku ngerasa itu kayak ketiganya dapet sih. Pertama, Memang dapat, cuman yang dominan yang mana? yang paling dominan si sharing sih, menurut aku. Jadi kalau menurut aku karena dia pengen nge-share, ini loh yang kita punya, ini yang kita lakukan di sini. Itulah kenapa teknologi tradisional kita tuh penting gitu. Itu sih yang aku rasain kalau waktu nonton si dokumentasi dari Kak Kinan ini. Oke, udah? Udah, Kak. Oke, terima kasih. Saya mau tampilin satu lagi video. Tadi kan sudah ada dari LSM yang lama, tapi dari organisasi internasional ya, dari LSM asing sebetulnya Greenpeace itu, yang punya wakil di Indonesia, berkoalisi, bikin koalisi udara bersih, menggugat pemerintah untuk mendapatkan hak udara bersih. Lalu kita lihat kasusnya Kinan Tegar, berbeda dengan Greenpeace, karena dari yang advokasinya vokal gitu seperti Greenpeace, kita lihat Kinan Tegar yang lebih ke soft power ya, atau nilai budaya itu kan kekuatan intangible, kekuatan modal tidak warisan tidak berbenda, intangible heritage, warisan budaya yang tidak berbenda, karena kearifan lokal itu kan tradisi, nilai-nilai yang biasanya diturunkan. Ada regenerasi, ada interaksi antar generasi di situ. Makanya sebetulnya kalau yang pertanyaannya mana yang dominan, justru lebih ke sharing. Kenapa? Karena tanpa adanya interaksi lintas generasi tadi, tanpa adanya petuah-petuah, diceritain dulu kan, istilahnya itu kan sebetulnya edukasi dari generasi senior, generasi tua, dengan para kepala suku atau para kelompok adat yang tua-tua itu, memberikan knowledge-nya, memberikan informasi, nilai-nilai, tradisinya ke generasi muda atau generasi penerus. Dalam hal ini adalah Kinan. Nah, karena Kinan punya kapasitas untuk mendokumentasikannya dan mau sabar untuk terus berjuang dan terus jalanin proyeknya ini yang bisa dibilang cukup lama, 2 tahun, akhirnya baru mulai ke action. Actionnya itu bisa dilihat dari cara para petuah atau kelompok adat senior itu membangun rumah budaya tadi, sama juga actionnya si Kinan untuk
mendokumentasikannya kan itu nggak mudah. Dan dia harus setiap hari mungkin atau setiap berkala itu terus tetap ambil gambar, ambil video, edit lagi, diutak-atik lagi sampai 2 tahun sampai akhirnya menjadi sebuah karya yang bisa kita nikmati dan kita simak bersama. Nah, makanya sharing itu yang menjadi kunci, bahwa dalam advokasi tidak selalu informasi dan data itu diutamakan dulu. Justru interaksi interaksi atau bagaimana lintas generasi itu bisa berbagi, itu juga bisa. Kalau kita lihat di kasusnya Kinan Tegar. Dan sebetulnya informasi dari kearifan lokal itu malah lebih ini ya, nggak perlu difilter gitu istilahnya, dibandingkan kalau kita mencari data informasi yang ada di media sosial. Memang berbagai informasi data mengenai iklim, isu lingkungan itu istilahnya sekarang primadona. Jadi sedang mekar-mekarnya, lagi trending gitu. Kita cari, masukin kata kunci di Google, di Instagram, TikTok, semua media sosial, kanal YouTube pasti mudah untuk mencari informasi tentang iklim. Tapi bahayanya dengan adanya medsos, kadang kita nggak cukup lihai atau belum cukup bijak dan kritis untuk melihat mana informasi yang valid, mana informasi yang mungkin hoax atau kabar burung atau berita bohong. Karena sebetulnya ancaman dari data-data informasi yang luas, besar, masif di media sosial itu kan kelihatannya menarik untuk dilihat kan, tapi belum tentu data atau informasinya itu benar. Nah, dengan adanya sharing tadi, justru mendengar langsung dari narasumbernya dalam hal ini generasi tua ya, para kelompok adat senior tadi, justru itu salah satu keunggulan yang kita nggak perlu filter tadi yang saya bilang. Kritis boleh, tapi kan mendengar langsung dari narasumber atau kita bisa bilang biasanya kalau di riset itu data primer, data utama, itu lebih maksudnya lebih punya kepercayaan, punya rasa yakin dan optimisme ketimbang kita hanya selingan seneng-senengan atau tergiur dengan tampilan visual di media sosial. Bentuk-bentuk apapun itu, informasi sampah, air, atau udara bersih, dan lain-lain. Nah, iya betul, transfer knowledge, Putra. Terakhir, ini kita bicara tentang limbah plastik. Kita tahu bahwa banyak kota-kota besar, tidak hanya di Jakarta, memang mungkin awalnya berawal dari Jakarta, lalu juga sudah mulai dipraktekkan bersama, yang lainnya juga niru di kota Denpasar misalnya, Surabaya, maupun Banjarmasin dan kota besar lain untuk membuat peraturan daerah dalam mengurangi kantong plastik. Makanya sekarang orang-orang udah terbiasa membawa kantong belanja sendiri misalnya, atau jika mereka harus belanja di supermarket, mereka harus bayar kantong belanja itu, atau mereka juga bisa diberi pilihan memasukkan belanjaannya itu di kardus sebagai pengganti kantong plastik. Nah, siapa sih sebetulnya yang menjadi penggiat atau pionir gerakan diet kantong plastik? Kita simak bareng-bareng videonya, dan saya kira dari kalian juga ada yang sudah familiar dengan orangnya. Bentar. Nah, ini profil gerakan diet kantong plastik Indonesia yang sekarang sudah banyak menyebar luas di berbagai daerah atau kota-kota besar Indonesia. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau GIDKP merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki visi untuk menjadikan Indonesia bebas plastik sekali pakai. Visi ini dicapai dengan mengajak masyarakat untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih menggunakan barang dan kemasan guna ulang. Dalam pelaksanaannya, kami menggunakan 3 pendekatan, yaitu advokasi, kerjasama, dan edukasi.
Kami adalah organisasi yang menginisiasi petisi Pay for Plastic yang didukung lebih dari 70.000 orang. Upaya kami ini berhasil mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggulirkan uji coba kantong plastik tidak gratis pada tahun 2016 di 23 kota di seluruh Indonesia. Uji coba ini berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik sebesar 55% di toko swalayan. Setelah uji coba tersebut, kami melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Sejauh ini, kami telah melakukan pendampingan di Kota Bandung, Kota Banjarmasin, Kota Bogor, Kota Cimahi, Provinsi Bali, dan Provinsi DKI Jakarta. Upaya ini pun diikuti oleh daerah lain, sehingga saat ini sudah lebih dari 70 daerah yang membatasi plastik sekali pakai. Pencapaian ini juga melebihi komitmen kami di Our Ocean Conference 2018, di mana kami menargetkan 40 kota memiliki peraturan pembatasan plastik sekali pakai pada tahun 2025 untuk mengurangi sampah plastik yang masuk ke laut. Melalui pendampingan tersebut, kami telah berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik hingga 80%. Pembatasan plastik sekali pakai tidak akan maksimal tanpa adanya edukasi yang baik. Hingga saat ini, JIDKP telah melakukan berbagai edukasi seperti kampanye digital, rampok plastik, Enviro Challenge, Augmented Reality Games, sampai dengan pawai bebas plastik yang menyasar ke seluruh generasi dan lapisan masyarakat. Peraturan pembatasan di berbagai daerah juga disambut baik oleh warga masyarakat. Berdasarkan survei online yang kami lakukan, lebih dari 98% warga Jakarta dan Kota Bandung mendukung penuh peraturan ini. Selain itu, setelah peraturan berlaku, lebih dari 85% responden di Jakarta dan sekitar 74% responden di Bandung mengaku lebih sering dan selalu menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, pencapaian sebesar ini tidak mungkin dapat tercapai. Kami sangat optimis pencapaian ini bisa lebih besar lagi dengan dukungan kami. Ini masih merupakan langkah awal, dan kami masih membutuhkan dukungan banyak pihak untuk sama-sama mewujudkan Indonesia bebas sampah plastik. Mari bergerak bersama JIDKP untuk mewujudkan Indonesia bebas plastik sekali pakai, karena ini tanggung jawab kita bersama. Oke. Itu tadi video terakhir dan kasusnya mengenai pengurangan limbah plastik. Ada yang mau bicara? Jadi pesan dari gerakan diet kantong plastik, Mbak Tisa Mafira dan ke teman-teman lainnya itu kira-kira apa sih? Kalau kita kaitin sama advokasi iklim hari ini topiknya. Satu orang yang mau bicara, silakan. Aku Ada deh, Kak? Rifani Kak. Oke, Rifani silakan. Aku ngelihatnya dari tiga, yang ketiga dulu deh, bahwa mereka mengadvokasi dengan mengajak semua orang untuk berubah cara pola pikirnya dengan bertindak, jangan gunakan plastik sekali pakai. Nah, metode yang mereka pakai dalam advokasi ini adalah mereka berkampanye secara video gitu loh. Bahkan ini sebenarnya aku udah pernah lihat ini juga di Instagramnya Diet Plastik. Nah, ini tuh cara terdiri itu untuk membuka awareness orang dan menyadarkan banyak orang untuk ikut bertindak dari hal-hal yang kecil kayak gitu sih. Tapi menurutku yang paling efektif dari 3 video yang tadi, Yang mana? Yang pertama tadi tentang, aku jadi lupa sih. Udara bersih, koalisi udara bersih. Ya, aku yang paling efektif menurut aku yang aksi plus udara bersih, karena aku ngelihatnya ketika kita melakukan follow up kepada pemerintah, banyak orang yang merasa kayak ketika kita ngelihat orang aksi,
kita akan penasaran gitu loh. Tapi kalau kita ngeliat yang Kinan, sebenarnya Kinan tuh filmnya bagus-bagus banget. Tapi untuk menjadi relate ke kita tuh sedikit susah gitu loh, karena dia berbicara tentang Kalimantan, tapi sebenarnya kalau kita telah lebih jauh, kalau kita udah mengerti dengan isu krisis iklim dan hutan, itu akan menjadi sebuah sesuatu yang paling bagus dari ketiga tadi. Tapi tetap yang nomor satu sih, karena udah sampai aksi, kemudian udah ada yang juga policy briefnya, terus ada tawaran yang lain-lainnya kayak gitu sih. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Rifani. Ada lagi yang mau bicara mungkin? Kak, aku mau nanya boleh Kak? Oh ya boleh, silakan. Oke, Kak, untuk nulis atau campaign plastik sekali pakai atau tidak menggunakan plastik itu, kenapa nggak diterapi di kurikulum pendidikan ya Kak? Kayaknya lebih efektif deh. Gitu, kita belajar dari dasar baru ke atas gitu. Karena kalau anak-anak SD atau anak TK itu kan lebih mudah mempraktekin gitu loh. Jadi lebih menjadi kebiasaan untuk ke depan. Jadi ntar dari keturunan kita regenerasi ya disampaikan gitu. Jadi kayak prinsipnya sama kayak tadi yang Kinan di video kedua kayak gitu Kak. Sharing season kayak gitu. Kayaknya bagus juga tuh kalau di campaign di kurikulum kayak gitu Kak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Apakah bisa atau kenapa nggak dimasukin ke kurikulum? Sebetulnya kurikulum Merdeka Belajar itu sudah menyelipkan konten-konten iklim atau istilahnya misal di pelajaran ilmu pengetahuan alam atau pelajaran biologi, atau kalau SD kan belum ada biologi ya, yaitu ilmu pengetahuan alam itu sekarang sudah mulai masuk ke project gitu, atau ya nggak harus project itu terkesannya kayaknya besar ya, tapi setidaknya ada praktek-praktek yang bisa dilakukan oleh mereka, Iya. apalagi dengan banyak narasi konten di YouTube, atau mereka juga melibatkan langsung kerjasama dengan mitra lingkungannya atau LSM lingkungan. Termasuk tadi gerakan diet kantong plastik, sebetulnya mereka nggak cuma mengadvokasi sampai mengumpulkan 70.000 tanda tangan petisi itu sejak tahun 2013. Jadi saya ngikutin banget itu saksinya Bati sama Vira ketika awal mula beliau bikin petisi sampai berhasil jadi peraturan daerah, peraturan gubernur DKI Jakarta, lalu beresonansi atau diikuti oleh kota-kota besar lainnya. Nah, kurikulum itu sudah ada, cuman kan sekarang tergantung masing-masing lembaga pendidikannya ya, tergantung sekolahnya, tergantung gurunya juga. Jadi wadahnya itu sudah ada, atau sistem yang dibuat itu sudah dibuat. Inisiatif pemerintah itu selalu ada. Cuman sekarang bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai anggota non pemerintah ikut berkontribusi juga di situ. Dan advokasi itu tadi kan kalau Rifani bilang yang paling sukses yang pertama ya, Koalisi Udara Bersih. Memang itu bisa dibilang paling jelas gitu dampak dan hasilnya kan, karena ada kemenangan, menang gugatan, kemudian perjuangannya juga lama dan besar, koalisinya besar, jejaringnya mereka juga kuat, karena tadi saya bilang Greenpeace itu adalah organisasi lingkungan yang bisa dibilang salah satu terlama dan jejaringnya global. Jadi dukungan yang didapat dari Greenpeace Indonesia itu nggak cuma dari LSM lokal atau nasional, donor, donasi, pemetaan isunya, bagaimana dapat data-data yang lebih ilmiah atau lebih valid, sampai akhirnya mengatur strategi untuk membuat perkara itu disidangkan dan atau dipidanakan. Tapi menurut saya kalau ditanya mana yang paling baik, setiap video yang saya berikan tadi itu punya posisinya masing-masing. Jadi kalau kita bicara advokasi iklim, itu tidak harus melulu atau frontal gitu ya. Sifatnya vokal dan frontal, bahkan harus sampai ke ranah pidana hukum. Itu satu hal, posisi di ranah pidana hukum. Ada juga yang posisinya lebih ke pemberdayaan masyarakat dan edukasi dalam melestarikan itu tadi budaya lokal dan kearifan lokal tradisional
seperti yang ditunjukin filmnya Kinan. Sedangkan yang ketiga, karena itu sifatnya lebih ke kota urban ya, urbanisasi gitu. Jadi ketika gerakan diet kantong plastik itu muncul, berkembang sampai akhirnya sukses juga. Kenapa sukses? Karena duplikasinya kan ada. Nggak cuman terjadi di Jakarta. Awalnya dari Jakarta, petisi yang sudah ditandatangani puluhan ribu orang tadi, tapi lalu berkembang biak istilahnya, makin meluas, dan dilakukan juga oleh pemerintah daerah lain. Bahkan gerakan diet kantong plastik bisa eksis sampai 10 tahun lebih. Itu juga tidak lepas dari bantuan jejaring internasional juga, misalkan dalam pendanaan, data informasi yang dibuat untuk melakukan riset terupdate, bisa juga dari segi sumber daya manusianya, atau bahkan dari segi pergerakan mereka, bagaimana terus mengedukasi konsisten, memberikan pengarahan ke baik itu pemerintah daerah, masyarakat di daerah, atau aktor-aktor lain yang ada di daerah. Jadi poin kesimpulan saya di sini tuh lebih ke mengangkat bagaimana advokasi dan kebijakan iklim itu tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang yang mungkin cenderung ke ranah hukum atau pidana. Advokasi iklim sebetulnya ujungnya harus ada output kan, hasilnya itu ada, terutama bagaimana perubahan, kata kuncinya itu di perubahan. Jadi dari perubahan kita bisa arahin mau pakai apa dulu nih strateginya, sharing kah, atau knowledge, data gathering, atau langsung aja bergerak gitu. Nah dengan adanya dengan adanya dampak dan perubahan, maka perubahan itu akan lebih bergaung lagi ketika narasinya juga terus konsisten disebarluaskan gitu. Dan ranah global itu juga penting. Sekarang saya bicara mengenai advokasi global ya misalnya. Kasus Kinan, gerakan diet kantong plastik, sampai yang kasus udara bersih tadi itu semua juga sudah mendapat perhatian besar, sudah terekspos secara internasional, bahkan mendapatkan penghargaan dari lembaga internasional. Nah, bagaimana bisa mencapai di titik itu? Menurut saya, kapasitas lokal itu justru yang membuat mereka bertahan dan akhirnya diapresiasi secara global. Kan semuanya berawal dari masalah sederhana di lingkungan atau di area tempat mereka berada. Kantong plastik yang makin banyak di Jakarta, nilai-nilai tradisi, cerita-cerita yang didengar oleh Kinan, atau di kasus udara bersih itu jauh lebih ini lagi ya, sehari-hari gitu, relate. Kalau anak zaman sekarang kan bilangnya relate banget nih sama kasus sehari-hari kita. Dan udara bersih itu tidak mengenal kelas, tidak membedakan kalau udara bersih itu pasti ada di negara maju, enggak juga. Di London misalnya, di ibu kota Inggris, mereka juga polusinya sebetulnya tinggi. Walaupun kalau di ranking memang tidak separah Jakarta, tapi kota-kota besar di negara maju seperti New York, Tokyo, London, mereka juga punya permasalahan yang kompleks kalau bicara tentang udara bersih. Walaupun nanti yang membedakan lebih ke sistem transportasinya mungkin, atau dari jenis peraturannya yang lebih lebih ketat. Di sini saya lihat ada yang angkat tangan, Feby sama Anastasia, silakan kalau ada yang bicara. Iya, Kak Grace, thank you kesempatannya. Mumpung lagi ngomongin soal sampah tadi, aku juga kepikiran bahwa sampah yang dihasilkan masyarakat di Indonesia itu nggak sebesar sampah-sampah plastik yang dihasilkan negara-negara maju di tempat lain gitu. Dan kita kalau nggak salah di kerjasama antar negara, Indonesia itu menerima sampah dari beberapa negara maju. Yang notabene kita lihat negara maju tersebut adalah negara yang sangat clean, yang sangat vokal suaranya untuk mengajak negara-negara dunia ketiga itu untuk aksi dalam hal iklim saat ini.
Nah, kalau dari pandangan international relation sendiri, advokasi yang mereka lakukan, maksudnya advokasi mengajak untuk care terhadap isu lingkungan atau global warming saat ini yang dilakukan oleh negara-negara maju itu sebenarnya sudah proporsional nggak ya? Atau sebenarnya aku juga penasaran advokasi ini tuh berdirinya untuk siapa dan keuntungannya itu adalah mereka memperhatikan justice atau hanya untuk menyelesaikan masalah jangka panjang atau jangka pendek gitu. Nah, yang penasaran sih sebenarnya itu apakah advokasi ini berdiri untuk justice atau memang ya kalau seperti di forum-forum internasional mereka juga mengadvokasi negara-negara lain gitu untuk misalkan menandatangani agreement, terus misalkan mengajak mereka untuk join project. Nah, tapi sebenarnya advokasi yang mereka lakukan ini landasannya apakah justice atau ya udah memang untuk menyelesaikan masalah jangka pendek atau jangka panjang nanti. Itu sih Kak. Melihat kasus yang aku temukan ya, misalkan contohnya transfer sampah itu ke Indonesia. Oke, terima kasih Feby. Saya tampung dulu ya karena ada yang angkat tangan lagi. Anastasia, silakan. Halo Kak, kalau dariku sih terkait yang video terakhir juga, yang plastik. Tadi kan dari diet plastik tuh udah apa ya istilahnya udah ada outputnya juga karena bisa menggolkan pembatasan PSP tadi ya di Jakarta sama di Bali. Kalau menurutku yang kurang itu sih setelah dari goal ada regulasinya. Kalau di Bali sendiri kan juga udah ada tuh yang Pergub 97 ya kalau nggak salah yang terkait pembatasan PSP. Tapi itu kan udah dari 2018 dan sekarang udah 2024. Tapi tetap aja tuh masih banyak yang masih pakai PSP. Kalau nggak salah tuh 3 PSP-nya itu kantong plastik, sedotan plastik, sama styrofoam. Nah, kebetulan aku juga sempat ikut volunteer di acara Pesta Kesenian Bali. Sekarang di Bali tuh ada eventnya Pesta Kesenian Bali. Nah, tahun ini tuh ada volunteernya gitu pengelolaan sampah. Jadi di event ini tuh mulai kayak dilarang buat penggunaan PSP dari tenan-tenan kulinernya sama pengunjungnya juga harus milah sampah gitu. Cuma dari hasil yang selama aku lihat selama volunteer tuh memang masih agak susah juga untuk pembatasan si PSP tersebut. Karena contohnya yang paling sering dipakainya tuh yang sedotan plastik ya terutama. Kayak untuk minuman-minuman misalnya kayak jus yang enggak atau minuman-minuman lain yang masih pakai sedotan plastik. Jadi menurutku setelah adanya regulasi ini masih kurang dari penegakannya itu sendiri sih. Dan juga sosialisasi terkait si regulasi tersebut. Jadi menurutku sih kayak warga atau masyarakat tuh masih belum menemukan istilahnya alternatif atau pengganti dari si PSP itu gitu. Kayak mungkin sedotan plastik biasanya kan digantinya kertas. Tapi mungkin kualitasnya kan beda ya sama plastik. Terus kalau styrofoam sih udah mulai banyak ya alternatifnya. Nah, kantong plastik juga sih yang masih sering. Jadi kalau menurutku sih masih kurangnya di situ ya, kayak monitoring dari pemerintahnya buat penegakan bahwa PSP ini seharusnya udah nggak boleh dipakai lagi gitu. Jadi walaupun udah ada di Bali, tapi masih ada juga yang tetap pakai PSP. Kalau dariku itu aja sih buat kayak memberi pendapat. Terima kasih. Oke, terima kasih Anastasia. Saya jawab dulu pertanyaannya Feby ya, tadi terkait impor sampah mungkin. Dan bagaimana sih advokasi iklim itu apakah lebih ke justice atau sebetulnya ada goal yang memang diperjuangkan dan sifatnya itu dampaknya gitu. Saya tadi udah kirim ya di chat box itu ada link dari Yayasan Ekoton. Jadi Yayasan Ekoton ini yang pertama kali itu mereka tuh kayaknya berdirinya bukan tahun 1980, 2000-an deh. Awal 2000 atau 90-an. Tapi saya tahu tentang Yayasan Ekoton sejak 2002. Yang mendirikan salah satunya bernama Mas Prigi. Beliau asli
Gresik di pedesaan Jawa Timur, tapi memang sangat concern dari S1, S2, bahkan udah S3 di biologi. Perjuangan beliau dari dulu awal tahun 1980-an itu sampai sekarang di Yayasan Ekoton ya berkaitan dengan limbah di sungai. Nah, yang menjadi viral pada saat kita tahu informasi bahwa banyak sekali sampah-sampah dari luar negeri yang akhirnya diimpor atau mereka kirim, mereka buang sembarangan seenaknya ke Indonesia, itu Yayasan Ekoton yang menemukan. Karena mereka memang bergeraknya di perairan atau sungai. Nah, sekarang maksud saya kalau misalkan mau cari tahu lebih banyak, data-data itu ada di Yayasan Ekoton. Bahkan Mas Prigi itu barusan sekitar setahunan ini melakukan ekspedisi Nusantara, jadi keliling berbagai sungai di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk cek kualitas air sungai dan bagaimana limbah sampah, entah itu dari sampah luar negeri atau kemasan-kemasan produk industri seperti Nestle, Unilever, maupun masalah-masalah lain yang ada di perairan itu. Nah, saya mau langsung jawab ke apakah advokasi itu justice atau enggak sih? Sebetulnya advokasi itu bukan dilihat dari segi keadilan aja ya. Advokasi itu kan berdampak. Ketika kita melihat advokasi punya dampak, itu juga sudah menjadi efektif tanpa harus melihat justice-nya. Tapi memang justice ini menempel erat, berkaitan erat dengan advokasi. Kenapa? Karena setelah ada dampak, dampaknya ini mau jangka pendek tadi atau jangka panjang. Kalau dampaknya jangka panjang, perjuangannya juga pasti terus-menerus, harus konsisten dan lama. Nah, dampak jangka panjang inilah yang akhirnya kita bisa lihat pemetaan gap-nya seperti apa, ketidakadilan itu terjadi bagaimana. Kemudian sekarang juga masuk ke human right sebagai salah satu elemen yang didorong kuat dalam krisis iklim. Artinya apa? Ya, krisis iklim ini semakin lama nanti semakin menekan kita, mau nggak mau terpaksa kita harus mengungsi. Itu kan perkara waktu aja. Artinya apa? Semakin banyak penduduk mengungsi, berarti semakin banyak pengungsi yang mungkin harus pindah KTP atau bahkan tidak berkewarganegaraan karena sudah tidak layak lagi untuk dihuni kan lahan mereka atau daerah tempat tinggal mereka. Nah, makanya human right di sini dibutuhkan dan penting supaya well-being, keberadaan dan identitas masyarakat dunia mau dari negara manapun, tidak mengenal kelas negara maju, negara berkembang, itu masih ada, masih dipertahankan. Supaya setiap negara dimanapun yang berdaulat ini juga memberikan ruang, juga memberikan semacam, ya setidaknya mereka sadar lah bahwa masyarakat mereka sendiri pun bisa jaguar. Dan setiap negara juga bisa terima pengungsi atau masyarakat terlantar akibat bencana iklim, akibat krisis iklim yang parah tadi. Jadi tadi ya maksudnya, advokasi itu memang tidak selalu berkaitan dengan justice. Yang utama adalah kita lihat dampaknya seperti apa. Tapi advokasi sangat berkaitan erat dan nempel dengan justice, karena justice ini yang akan menentukan jangka panjang advokasi, jangka panjang dampak advokasinya itu masih bertahan atau enggak. Dan apakah dampak yang dilakukan dari advokasi iklim itu betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat minoritas, mau itu kelompok rentan, mau itu kelompok mungkin yang berpenghasilan rendah, atau kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. Misalnya. Saya stop di situ karena sebetulnya ini waktunya udah habis mungkin ya Putri. Saya kembalikan dulu ke Putri. Terima kasih. Wow, terima kasih Kak Grace. Banyak banget yang tadi nanya. Terus ada yang menyampaikan gini juga, apa namanya, pendapat Kak Grace tentang apa kesadaran untuk menjaga lingkungan gitu, agar aksi yang dilakukan terlihat hasilnya gitu. Jadi udah banyak banget ya teman-temannya. Tadi kita juga udah sempat nonton juga contoh-contohnya kayak gimana, udah dicarikan sama Kak Grace juga gitu. Jadi tentang advokasi ini memang
juga bisa gitu kita mulai dari segi teknologinya gitu. Apalagi teknologi tradisi tadi udah ada contohnya juga. Kemudian ternyata baru tahu juga nih ternyata kalau dari kata kunci yang diberikan gitu ternyata advokasi itu ada mungkin dimulai dari sharing, kemudian dimulai atau ada juga yang dimulai dari knowledge, kemudian ada juga yang dimulai dari action gitu. Jadi setiap advokasi itu ada sudut pandangnya masing-masing gitu ya. Jadi tidak selamanya juga mengumpulkan data itu ternyata menjadi hal yang utama dalam sebuah advokasi. Kalau dari dulu aku itu selalu mikir kalau misalkan kita harus ngumpulin data dulu biar ada yang kita advokasikan gitu. Itu hal yang kayak wajib gitu ya yang ada di mindset gitu. Kalau misalkan oh penting nih kalau kita punya data dulu baru kita advokasiin, oh ternyata enggak juga gitu, kita sharing aja dulu gitu, itu juga udah termasuk ke dalam ranah menuju advokasi itu gitu. Jadi apalagi yang tadi juga ada satu hal gitu dalam kalau kita ngambil dalam konteks tradisi gitu ya. Yang tradisi ini kan sebenarnya kita budaya kita itu budaya bertutur, budaya lisan gitu. Nah, gimana caranya kita itu bisa tahu nih gitu dari narasumbernya langsung di mana itu adalah kakek nenek kita gitu kan. Kakek nenek kita tuh sebenarnya kalau menyampaikan sesuatu gitu yang memang itu adalah pengetahuan-pengetahuan lokal gitu. Dari bertuturnya itu kita sebarkan, nah itu juga termasuk udah mulai tuh masuk ke dalam ranah-ranah advokasi gitu. Jadi tadi juga aku sempat yang perlu digarisbawahi gitu ya. Jadi advokasi itu memang tidak selalu bersifat justice ya, tapi memang advokasi itu membutuhkan gitu justice itu untuk apa ya, untuk sebuah prosesnya mungkin ya kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Grace dan teman-teman juga gitu ya, sangat deep sekali gitu apa namanya diskusi-diskusi kita hari ini gitu. Ya nggak kerasa ya kalau dari tadi itu dari jam 6 dari jam 6 Bali gitu. Ini udah jam 8 itu udah 2 jam sebenarnya kita itu diskusi, ngobrol, ada yang tadi bertanya juga. Mungkin teman-teman di sini juga masih punya pertanyaan gitu kan. Jadi nanti boleh banget mungkin Kak Grace bisa diinfokan gitu ya, teman-teman mungkin mau terhubung dengan Kak Grace gitu atau mau bertanya-tanya gitu. Nah, oh udah Kak Grace sudah mencantumkan teman-teman ada Instagramnya gitu. Jadi teman-teman bisa coba di DM kakaknya gitu kalau misalkan ada hal-hal yang memang mungkin di sini teman-teman juga apa namanya teman-teman juga ingin untuk memulai sebuah advokasi gitu dari hal kecil gitu dari pergerakan teman-teman masing-masing, tapi masih bingung apakah ini adalah aku nggak tahu Putri pun masih ada pertanyaan sebenarnya gitu, gimana strateginya, kemudian apakah ini sebuah jalan yang benar untuk memulai sebuah advokasi gitu ya. Jadi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi gitu. Terima kasih banyak teman-teman untuk apa namanya diskusinya yang luar biasa dan terima kasih juga untuk Kak Grace. Sebelum itu, sebelum kita tutup ya teman-teman ya, ada satu sesi dulu nih gitu sama Kak Grace gitu sebelum nanti aku coba kabarin teman-teman terkait cover stories gitu. Jadi mungkin tadi sebagai apa? Sebagai awalan Kak Grace gitu kan. Udah ngobrolin tentang budaya bertutur dan lain sebagainya, sebenarnya nanti teman-teman juga ada nih, aku akan mulai membawa teman-teman ke satu kesempatan gitu. Mungkin ini menjadi salah satu advokasi juga ya untuk menuliskan atau menjadi satu fase gitu, fase sharing gitu melalui tulisan gitu. Apa sih yang memang teman-teman temukan dari transfer knowledge-nya kakek nenek ke teman-teman gitu, kemudian teman-teman tuliskan, jadi nanti itu bisa membawa teman-teman ke dalam ranah advokasi untuk iklim dan tradisi itu sendiri. Ayo teman-teman, sebelum itu kita foto bersama dulu gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Grace, semoga nanti kita bisa terhubung lagi, ngobrol-ngobrol lagi seperti ini gitu ya, karena ruang-ruang gini tuh kalau misalkan kita apa ya
kita teruskan gitu kayak bisa sampai subuh ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gitu biasanya kalau teman-teman yang benar-benar satu visi dan satu minat gitu pasti ini bisa sampai subuh gitu. Oke teman-teman boleh di on cam dulu, kita akan foto sebelum nanti Kak Grace atau kita semua menutup perjumpaan hari ini gitu. Oke, sambil kita menunggu teman-teman untuk on kamera, wah udah banyak banget nih. Ternyata masih gini ya, masih ada di room ya. Kirain sudah pada kabur. Oke, teman-teman silahkan. Semenit kali ya. Yeay, wah. Halo, halo. Udah dari mana aja ini? Terima kasih banyak Kak Grace. Oh, banyak. Sama-sama, terima kasih ya. Semoga nggak bosan dan banyak manfaatnya. Walaupun malam-malam dan topiknya lumayan berat ya, tapi teman-teman tetap semangat. Oke, aku izin hitung teman-teman ya. 1, 2, 3. Habis itu kita kasih reaction untuk Kak Grace. Aku kasih lock deh. Terima kasih. 1, 2, 3. 3. Yeay, terima kasih banyak Kak Grace. Terima kasih banyak Kak Grace, Kak Putri, Sehat-sehat. Terima kasih semua teman-teman. Malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Oke, sebelum kita tutup, Kak Grace, kalau misalkan ada ada kesibukan lain, Kak Grace dipersilakan nggak apa-apa untuk meninggalkan Saya ruang lihat buku diskusi ya. ini. Iya. Terima Thank you, kasih banyak. Thank you Bye-bye. semuanya. Bye. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan kita menyambung diskusi kita tadi ya sama Kak Grace gitu, memang benar banget gitu. Aku ingin mengajak teman-teman juga sekarang di daerah teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin memulai untuk sebuah advokasi, mulainya dari mana sih sebenarnya? Dan di PBF itu kita mewadahi ada yang namanya kita pendokumentasian dan pendokumentasian cerita-cerita teknologi tradisional dan ini via tulisan ya. Jadi karena memang budaya kita budaya lisan dan bertutur itu kita takutnya kita ya semua mungkin punya keresahan masing-masing ya untuk tradisi kita dan lain sebagainya gitu. Tapi kita ingin untuk mendokumentasikan itu dalam tulisan gitu. Apa yang memang dituturkan oleh kakek nenek kita gitu yang memang mereka adalah salah satu artisan gitu. Salah satu dari banyaknya artisan gitu. Jadi mereka yang masih mempraktikkan itu dan mereka tahu sejarah dan lain sebagainya. Itu aku mengundang teman-teman untuk diskusi bersama dengan kakek nenek atau siapapun gitu yang ada di tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang ada di sekitar teman-teman untuk ngobrolin tentang teknologi tradisional bersama mereka. Kemudian aku juga mengundang teman-teman untuk mendokumentasikan itu melalui tulisan gitu. Jadi sekarang kita lagi ada di fase untuk undangan teman-teman menjadi penutur. Jadi teman-teman bisa submit stories teman-teman atau cerita teman-teman. Misalkan Feby ingin mendokumentasikan lebih dari satu, itu kami persilahkan gitu. Jadi tidak terbatas hanya satu orang satu cerita, tapi banyak cerita pun itu kita akan wadahi teman-teman semua. Jadi tidak hanya nantinya teman-teman, kalau teman-teman udah submit stories, kemudian mungkin di sini teman-teman udah masuk ke grup kita gitu ya. Jadi nanti kita juga akan mewadahi teman-teman gitu atau teman-teman juga berkesempatan gitu kalau misalkan memang teman-teman sangat passionate gitu dan sangat bersemangat sekali untuk mendokumentasikan ini dan mewariskan melestarikan teknologi tradisional itu, kami juga ada banyak program sih sebenarnya banyak program yang memang bisa mewadahi teman-teman, ada residensi kemudian ada hackathon juga. Nah nanti ini sebenarnya tidak wajib masuk ke dalam timeline kita, tapi ini adalah program-program yang ada yang memang bisa teman-teman akses gitu dengan teman-teman bergabung menjadi penutur di fase sekarang. Nah, penutur ini sebenarnya
akan kami buka sampai tanggal 15 teman-teman, 15 Juli ini. Jadi masih ada waktu sebenarnya 1 minggu teman-teman untuk ngobrol gitu, kemudian menuliskan itu dan submit gitu. Jadi nanti kita akan coba wadahi teman-teman itu. Kemudian, nah ini adalah catatan-catatan penting sebelum teman-teman mau menulis gitu ya. Jadi ada panduan yang teman-teman nanti bisa akses di website kita. Kemudian ada format penulisan juga kalau misalkan teman-teman apa namanya nggak tahu mulai dari mana gitu, gimana cara menulis. Sebenarnya ada bimbingan-bimbingan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti teman-teman bisa gunakan gitu dalam memulai untuk menulis gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung juga, nanti stay tune aja di Instagramnya PBF. Kemungkinan kita juga akan membuat kelas untuk teman-teman gimana sih caranya memulai untuk menulis cerita itu. Ya, dan akhirnya kita mengundang teman-teman untuk menjadi penutur dari teknologi tradisional yang ada di daerah teman-teman, karena kita juga ingin seperti Kinan juga ya, cuman kalau Kinan itu kan berbentuk visual. Kita ingin untuk coba mengundang teman-teman bagaimana kita bisa mendokumentasikan itu dalam bentuk tulisan gitu. Dan ikuti perjalanan kami juga di Instagram kami, kemudian di program-program kami di usahalestari.id. Nah, sebenarnya kami tidak sendirian, teman-teman, ada banyak kolaborator juga yang mendukung kegiatan ini dan kampanye ini, tapi harapannya ini bisa menjangkau teman-teman juga, kemudian bisa lebih luas juga untuk kita bareng-bareng mewariskan tradisi-tradisi kita, membuatnya relevan dengan kehidupan sekarang, dan menjahit tradisi itu dalam inovasi-inovasi di masa sekarang. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di webinar kali ini. Semoga bermakna dan nanti aku tunggu kisah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman submit, nanti teman-teman akan berjumpa lagi dengan saya dan apa namanya expert-expert di bidangnya gitu, karena nanti akan ada capacity building juga yang akan kami wadahi buat teman-teman gitu. Karena capacity building ini terbatas, tidak dibuka untuk umum, karena hanya untuk penutur yang bergabung menjadi yang sudah bergabung dan submit stories. Ya, terima kasih banyak Efran dan teman-teman semuanya. Salam sehat semuanya ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.